Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nufal Irsad Dan saya Muwafaquddin. Di video kali ini kami akan membahas tentang perkembangan usul fikih dari masa ke masa. Kita langsung ke pendahuluan. Usul fikih adalah ilmu untuk berijtihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman. Terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain, yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang mampu berijtihad, tentulah berbeda antara ijtihad para sahabat dan ijtihad para tabi'in. Begitupun seterusnya. Ilmu usul fikih selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para sahabat sampai saat ini. Para mujtahid saling mengedepankan argumen kuat selama tidak bertentangan dengan syariah. Ada penambahan bahkan penyempurnaan ilmu usul fikih pada ijtihad para sahabat sampai dengan para mujtahid setelah sahabat, terutama pada masa Imam Syafi'i mulai membuka kitab usul fikih yang terkenal dengan nama Al-Risalah ini sebagai acuan para ulama fikih berlomba-lomba untuk membukukan pemikiran usul fikih, mulai dari perkara yang diajarkan guru mazhab sampai kepada kasus-kasus masyarakat periode Nabi Muhammad SAW. Usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriyah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak menimbulkan kesamaran dalam memenuhi nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas-nas. Usul fikih sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fikih sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Mustafa Said Al-Kin memberikan argumentasi bahwa usul fikih ada sebelum fiqh. Alasannya adalah bahwa usul fikih merupakan fondasi, sedangkan fikih merupakan bangunan yang didirikan di atas fondasi. Karena itulah sudah tentu usul fikih ada mendahului fikih. Kesimpulannya tentu harus ada usul fikih sebelum adanya fikih. Jawaban demikian benar apabila usul fikih dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudu. Keduanya lalu bertayamum dengan abu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat, sedangkan yang lain tidak mengulang sholat dengan wudu, dan ada yang tidak. Akhirnya Rasulullah SAW membenarkan hasil ijtihad dua sahabat tersebut. Usul fikih secara teori adalah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu usul fikih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori usul fikih adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam Al-Quran kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan, maka dapat berijtihad. Periode sahabi. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW kepada masa Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan tiga sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran,
sunnah dan ra'yu dalam ulum nalar. Meninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah SAW sendiri. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk memecahkan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, dan istilah masalah mursalah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pertama khalifah bisa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal ra'yu yang berupa qiyas dan masalah. Sahabat juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menunggu selama 3 quru. Kata quru dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda, polisemi, yaitu suci dan haid. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, Utsman, dan Abu Musa al-As'ari mengartikan quru dalam ayat di atas dengan pengertian haid, sedangkan Aisyah, Zaid bin Tasbit, dan Ibnu Umar mengartikan dengan suci. Itu berarti ada perbedaan mengenai persoalan lafal mustarak dalam kurung polisemi. Periode mutakaddimin dalam kurung tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat pada masa tabi'in. Metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang menghususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad, antara lain Sa'id Ibnu Al-Musayyab di Madinah dan Alqamah Ibnu Al-Qiyas serta Ibrahim Al-Nakhah di Irak. Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas, disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum berdasarkan wilayah geografis dalam melakukan ijtihad. Sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi pada itu, selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sabi, ijma' al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas, dan masalah-masalah yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat. Presentasi yang selanjutnya saya kasih ke Muwaffaq-ud-Din. Oke, masa tabi'in. 1. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Imam Abu Hanifah dikatakan banyak belajar berbagai ilmu fikih, tafsir, hadis, dan tauhid dari para ulama yang alim. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fikih, beliau belajar kepada Hamad bin Abu Sulaiman,
pada awal abad kedua Hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama tauhid seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Abu Umar. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua, dan dimakamkan di kota Baghdad. Sebab kemunculan perkembangan berbagai madhab selain didukung oleh fuqaha serta para pengikut mereka juga mendapat pengaruh dan dukungan dari penguasaan politik. Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, diangkat menjadi qadhi dalam pemerintahan 3 Khalifah Abbasiyah, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid. Al-Kharaj adalah kitab yang tersusun atas permintaan Khalifah Ar-Rasyid, dan kitab ini adalah rujukan Hanafi. Sumber hukum dalam istinbat. Abu Bakar Muhammad Ali Thaib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Baghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fikih Abu Hanifah ditemukan Abu Hanifah sebagai berikut. Aku Abu Hanifah mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul. Jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunnahnya, aku ambil pendapat sahabat-sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, Asy-Syibani, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang berijtihad. 2. Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr Al-Ashbahi Al-Arabi Al-Yamaniyah. Ibunya bernama Aisyah binti Syarik Al-Azdiyah dari kabilah Al-Yamaniyah. Sebab kemunculan mazhab Malik berkembang di Khalifah Timur atas dukungan Al-Mansur, dan di Khalifah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'izz mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Sumber hukum dalam istinbat. Sistematika sumber hukum atau istinbat Imam Malik pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagaimana Qadiyat dalam kitabnya Al-Mudrak sebagai berikut. Sesungguhnya manhaj Imam Dar Al-Hijrah pertama mengambil setiap bulan jika tidak ditemukan dalam kitab Allah. Oke, langsung nomor 3. Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina, dengan nama kecil Muhammad. Sebab kemunculan mazhab Malik berkembang di Khalifah Timur atas dukungan Al-Mansur, dan di Khalifah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia di Afrika. Al-Mu'izz mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut negeri itu. Sumber hukum dalam istinbat. Wala pikir Imam Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab Al-Um yang menguraikan sebagai berikut. Ilmu itu bertingkat secara berurutan. Pertama-tama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tetap, kemudian kedua ijma. Ketika tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ketiga sahabat Nabi atau fatwa sahabi, dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka. Keempat ikhtilaf sahabat Nabi. Kelima kias yang tidak dikiaskan selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas. 4. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 162 Hijriah atau 780 Masehi. Sebab kemunculan mazhab Hambali menjadi kuat pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Waktu itu Al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan Imam Ahmad bin Hanbal. Sumber hukum istinbat. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah 1. Al-Quran dan Hadis. 2. Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat.
Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat, Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada atsor, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Yang kelima, apabila tidak ada dalam nas, As-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan dhaif. Ahmad bin Hanbal menganalogikan menggunakan qiyas. Mungkin cukup sampai segini presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.